Hai, selamat pagi kau orang semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pagi hari ini saya akan mengupdate tentang vaksinasi ya, suntik vaksin COVID-19 nih. Karena pada pagi hari ini saya mendapat panggilan untuk vaksinasi, yaitu yang tepatnya berada di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Oke, untuk keseruannya kita ikuti saja perjalanan saya kali ini menuju ke Bukit Jalil. Dan buat kau orang semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rider Petualang. Kita keluar daripada rumah sekarang jam 11 pagi atau mendekati setengah hari, karena sebetulnya panggilan temu janji saya itu pada pukul 19.00 atau jam 7 petang, tapi berhubung saya ada janji juga dengan kawan di Kelang Lama sana, jadi saya keluar dari rumah awal sedikit. Sekarang pukul 11, jumpa kawan dulu di Kelang Lama sana. Sudah lama tak ada jumpa. Sekali jalan, mumpung masih boleh keluar. Kita sudah sampai pertigaan Jinjang ya. Kalau yang ke kiri, nah itu yang ke kiri itu kita ke Sungai Buloh, dan saya akan mengambil yang ke kanan. Ini stasiun LRT baru siap ya, baru beroperasi di kawasan Jinjang sini. Agak lama memang, tapi tak apa, kita akan tunggu saja sampai lampu menyala hijau. Oke, jauh jalan, lampu sudah hijau. Oh ya, 2 bulan saya tak pernah keluar daripada rumah. Dan saya kalau masalah patuh dengan peraturan, memang saya betul-betul patuh dengan peraturan. Selama 2 bulan saya tak pergi mana-mana, hanya diam di dalam rumah. Tak ada kerja, makan tidur, itu saja kegiatan hari-hari. Memang cukup melelahkan dan cukup memakan perasaan. Karena apa? Karena kita di sini sebagai warga asing, di sini kita harus bayar pajak hari per harinya, kira dihitung kita kena bayar dalam 10 ringgit macam itu per hari. Kerja tak kerja kita harus bayar 10 ringgit.
Sedangkan sudah 2 bulan saya menganggur, tak ada kerja sama sekali, cuma makan tidur. Duit yang ada pun sudah habis. Apa boleh buat? Tak boleh buat apa. Bosan, memang bosan. Tapi mudah-mudahan selepas semua ini berlalu, keadaan akan normal kembali seperti sedia kala. Kita boleh melakukan aktivitas kita sehari-hari, yang mana dulunya kerja, kita boleh kerja kembali normal seperti semula. Amin, itu harapan kita sama-sama. Keadaan jalan cukup lengang. Memang pandemi ini betul-betul merubah segalanya. 99% berubah total. Padahal dulunya jalan ini jalan terpadat di wilayah Kuala Lumpur. Hari-hari sesak, jam atau macet di sini. Tapi hari ini seperti yang Anda lihat semua di depan mata, hanya 1-2 kendaraan saja yang berada di atas jalan raya ini. Itu pun saya keluar karena ada urusan, yaitu saya mau suntik vaksin. Jadi saya memang terpaksa harus keluar karena tempat vaksin pun cukup jauh di Bukit Jalil. Perjalanan dari rumah sampai ke Bukit Jalil kurang lebih dalam setengah jam lebih macam itu. Dan kesempatan ini sekaligus saya gunakan untuk bertemu kawan lama, kawan satu kerja yang sudah dalam 3 bulan tak ada jumpa dia, dan semalam sudah calling, suruh pergi juga ke rumah dia. Banyak, sok kita jalan dalam 100 km per jam lebih karena kosong. Sepi, jadi kita bisa ngebut. Itulah di depan bangunan-bangunan tinggi pusat bandar ibu kota Kuala Lumpur. Wow, apa nih? Roblox kah? Ada Roblox ada depan nih. Oh iya betul lah, ada Roblox rupanya. Ada pemeriksaan polis. Oke Cik, terima kasih sudah diberikan laluan.
Oke, setelah berjumpa dengan kawan dan cukup lama berborak dari jam 11.30 atau setengah 12, saya sampai di rumah kawan dan sekarang menunjukkan pukul 2. Kita lanjutkan kembali menuju ke Bukit Jalil. Inilah kawan saya, kawan kerja saya. Oke Mas, makasih, jalan dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke tempat vaksinasi, yaitu di Stadion Bukit Jalil. Ambil kanan, kalau lurus kita balik ya, ambil kanan, pergi ke Bukit Jalil. Panda Food Lalamo. Panda Food lagi, Panda Food Lalamo. Hanya mereka lah yang bisa mengais rezeki dalam keadaan pandemi ini. Bagian penghantar barang, makanan, mereka lah yang bernasib baik, beruntung, bisa untuk mengais rezeki hari-hari, bisa untuk menafkahi keluarga hari-hari. Sedangkan kita hari-hari cuma tidur. Tak boleh buat apa. Lurus, kalau yang arah kanan ini Oyuji, kita ambil lurus. Di depan traffic light, depan lagi traffic light, lalu kanan arah Bukit Jalil. Depannya traffic light. Lampu merah. Lalamo lagi ketemu di sini. Apalah, jalan dulu. Kejar setoran. Kejar target, kejar waktu.
depan lagi ada satu traffic light lagi. Kita nanti belok kanan traffic light ini. Nah, ini depan nih traffic light, lampu merah lagi. Memang harus bersabar untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik. Keadaan jalan yang rimbun, kanan kiri pepohonan, sangat teduh, seteduh hatimu. Cie, ilah. Beberapa tahun yang lalu, jalan ini memang jalan saya hari-hari. Lalu sini karena memang office tempat saya kerja memang di daerah sini. Tapi sekarang sudah berapa lama, mungkin ada dalam 5 tahun kok lebih tak pernah lalu sini. Dan baru hari ini lalu sini lagi. Itu pun karena mau vaksin di Bukit Jalil. Kalau tak, mungkin pun tak akan pernah lalu sini lagi. Wallahu alam. Di depan ada traffic light lagi. Apakah kita akan terjebak lagi di sebuah traffic light? Betul, lampu merah lagi. Oke, tak apa, sabar. Ya Allah. Tak jauh setelah kita selepo kanan, tak jauh dari sini pun sudah traffic light lagi. Satu traffic light depan, traffic light lagi. Memang banyak traffic light, banyak persimpangan di sini. Lala mau lagi. Memang hanya mereka lah yang boleh melakukan aktivitas ataupun kerja. Traffic light merah lagi, ya Allah. Di depan pun dalam jangkaan 3 atau 500 meter depan ada satu traffic light lagi. Di situ lagi lama karena di situ perempatan jalan. Tapi apakah nanti kita akan
Di depan ada traffic lagi ya. Apakah kita akan terjebak lagi di traffic depan ini? Mendekati traffic light, dan alhamdulillah di sini kita tak terjebak. Sampai sini traffic light hijau. Kita sudah hampir-hampir mendekati daripada Stadion Bukit Jalil. Sebelah kiri stasiun LRT Bukit Jalil. Nah, ini dia stasiun LRT. Kita lurus. Hanya beberapa ratus meter saja kita sudah sampai di Stadion Bukit Jalil. Depan sudah memasuki, ini sudah memasuki pagar atau pekarangan daripada Stadion Bukit Jalil. Kita ambil kiri, kita mau masuk dalam stadion. Di depan sini kita masuk. Nah, kita ikuti kereta di depan ini. Ya, ada yang jaga, polis. Kita masuk daripada pintu sini, dan terus kita mencari parkir. Kira-kira di mana ini parkir? Karena saya pun tak tahu sebelah mana saya nanti akan dicocok vaksinnya. Itu dia bangunannya, Stadion Bukit Jalil, yang nampak gagah, dan di sini sudah banyak orang rupa-rupanya cari tempat parkir. Oke lah, parkir di sini sajalah. Kita cari di mana tempat cocok di blok B. Saya mendapatkan di blok B, dan saya pun tak tahu mana blok B. Kita parkir dulu, kita jalan, kita cari. Alhamdulillah ya, akhirnya kita sampai juga di Stadion Bukit Jalil. Cuma saya agak pusing sedikit karena tak pernah pergi sini. Baru kali ini masuk. Kalau lalu depan dia jalan memanglah hari-hari. Oke, kita siapkan semuanya, kita masukkan barang-barang kita, karena kalau kita taruh di motor kita takutnya hilang. Karena semalam saya pun baru hantar kawan yang suntik vaksin di Jalan Duta sana. Helm ditaruh di atas motor, kita tinggalkan masuk, ternyata kita keluar
helm sudah tidak ada alias raib hilang. Oke, kita buka dulu helmet. Sekarang posisi helmet saya kepek. Saya kepek helmetnya. Kamera ada di helmet. Jadi maaf kalau tak nampak jelas dan goyang-goyang, karena memang posisinya saya kepek di pinggang dan saya jalan kaki mencari blok B yang akan saya tuju. Dan mungkin hanya sampai di sini saja, karena tak mungkin saya akan mengambil gambar terus, karena mungkin sudah memasuki wilayah privasi ya, yang tak boleh sembarangan menjaga hal yang tidak diinginkan. Nanti sebisa mungkin saya akan ambil gambar lah ataupun video di dalam stadion ini kalau saya sudah masuk. Seberapa yang saya bisa itu saja. Tahu kalau ngam-ngam nanti kita disuntik vaksin, apakah kita boleh ambil record video ataupun tak, saya pun tak tahu lagi, tak pasti. Kalau diperbolehkan alhamdulillah nasib, kalau tak diperbolehkan apa boleh buat. Oke, kita sampai di sini dulu, sementara saya tutup kamera dan bye bye, sampai ketemu di dalam. Kena beratur guys, panas guys, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng panasnya. Ayo, apa boleh buatlah, kita ikut aturan saja. Inilah keadaan terkini di dalam Stadion Bukit Jalil. Kita antri untuk pengambilan vaksin ya. Di sini semua orang antri, duduk di bangku antrian, menunggu saatnya kita dipanggil, baru kita masuk di sana untuk kita suntik di dalam situ. Sebelum itu kita di sini dikasih form ya, untuk kita isi. Di sini ada tulis nama kita, kemudian nomor paspor. Di bawah lagi ada nama, nomor paspor, dan tanggal kita vaksin hari itu. Kita kena tulis di situ. Dan setelah itu kita tunggu saja pemanggilan. Oke, bye. Oke, setelah sekian panjangnya berurusan tadi di dalam sana, saatnya kita akan pulang menuju rumah. Berhubung waktu pun sudah sore, saya pun akan cepat-cepat pulang saja. Oke, kita ikuti saja perjalanan pulang kali ini. Kita keluar daripada parkiran Stadion Bukit Jalil, kita menuju balik ke Kepung. Perjalanan yang cukup panjang, yang cukup melelahkan juga, karena memakan waktu kurang lebih setengah jam lebih. Sampai pintu keluar,
keluar dari Stadium Bukit Jalil. Sudah sampai jalan raya. Oke, masuk. Oke, kita ambil di depan U-turn, pusing balik. Kita ambil kanan karena kita mau pusing balik, mau U-turn. Oke, kita U-turn. Oke, kita sudah sampai di jalan raya dan kita tancap gas saja menuju ke Kepung. Dan alhamdulillah pada sore hari ini sekarang menunjukkan pukul 4:30 ya. 4:30, perut pun sudah terasa lapar. Berhubung satu hari saya tadi keluar dari rumah daripada jam 11 sampai sekarang sudah jam 4:30, jadi perut terasa kembung yuk, minta diisi. Jadi cepat-cepat sajalah balik menuju rumah. Nanti sampai rumah makan, istirahat, pasti mandi, barulah kita sambung borak-borak dengan kawan di rumah. Ciao, lampu sudah hijau, jalan lagi. Dingin ya, kita jalan di bawah flyover atas tuh, jalan atas menuju KLIA, jalan atas tuh menuju ke airport. Lampu merah, ini cukup lama ini lampu merah ini perempatan 4 arah, jadi memang kena tunggu lama sedikit. Tak apa lama, janji kita selamat. Jangan main terobos, nanti terjadi apa-apa hal kita sendiri yang susah. Jadilah pemandu yang taat peraturan. Nah, tengok nih. Iya, dia pun sudah terobos lampu merah. Tak apa, saya tunggu saja sampai lampu hijau, mencari keselamatan. Biar lambat asal selamat. Oke, jalan.
enak kalau jalan di bawah flyover macam ini. Panas tak kepanasan, hujan tak kehujanan. Sepi, memang sepi, karena memang pada saat pandemi kan semua orang duduk di rumah. Hanya orang-orang yang mempunyai keperluan sahaja yang keluar rumah untuk mencari sesuatu, belanja kah, apakah. Apa boleh buat? Tak boleh berbuat apa. 2 bulan sudah menganggur, makan tidur, tak ada kerja. Kita sudah hampir sampai ya. Pertigaan yang kita tadi pertama kita masuk ke Bukit Jalil tadi, karena saya tadi ambil jalan lain, karena saya tadi jumpa kawan dekat Kelang Lama sana. Nah, ini ikut kiri, kita yang jalan pertama tadi. Nah, saya sekarang ambil kanan, saya mau ikut tol Sungai Besi, biar senang sedikit dah jalan tol. Memasuki daerah Kucai Lama ya. Dulu saya punya office saya punya company tadi dulu di sini di Kucai Lama ini. Tapi berhubung saya punya office sudah bankrupt alias bangkrut, jadi saya sudah lama tak ada pergi sini. Saya coba lalu sini memasuki kawasan perumahan, komplek perumahan, sambil lewat di rumah kawan yang dulu kerja satu company. Nah, ini rumah saya punya kawan. Nah, di kawasan inilah kawan saya tinggal, di kawasan rumah plat. Ya, rumah plat Kucai Jaya. Apa nih, kereta berhenti tengah jalan, bahaya. Kawasan Taman Kucai Jaya ya, kalau ada yang paham tempat ini. Kawasan Taman Kucai Jaya, Kucai Lama, Kelang Lama. Kalau yang kiri ini kita boleh tembus ke Kelang Lama, pasar Kelang Lama, tapi saya mau ambil kanan karena saya mau melalui Plaza Tol Sungai Besi biar cepat sampai. Perut sudah tak tahan perutnya lapar. Di depan ini kita ambil kiri
Kalau yang lurus terus kanan, kita akan sampai atau dibawa menuju ke Bandar Tasik Selatan. Itu yang moto naik atas tuh, Bandar Tasik Selatan dan Serdang. Kita ikut bawah nih, ambil kiri menuju ke Plaza Tol Smart Sungai Besi. Inilah ya keadaan daripada Kuala Lumpur di saat pandemi. Betul-betul sepi, semua orang patuh pada peraturan pemerintah, duduk di rumah saja, hanya yang mempunyai keperluan bisa keluar rumah. Ini kita sudah memasuki tol Sungai Besi. Kita ambil kanan, lajur kanan, tancap gas dengan kelajuan 120 km per jam. Plaza Tol Smart Sungai Besi. Sebelah kiri ini lagi dibangun monorel ke LRT ya, saya pun kurang paham ya, yang baru lagi. Dan sebelah daripada LRT ini dulunya airport Angkatan Tentara Malaysia ATM, tapi sekarang sudah kosong, saya tengok sudah tak pakai lagi, karena dengar-dengar yang saya dengar kabar katanya sudah pindah airport ke Subang dan sekarang entah mau dibikin pembangunan apa, yang sudah dipagar-pagar zinc dulu. Hujan pun renyai-renyai turun. Kita mau ambil kiri ke ambil kanan ya. Kalau kiri kita sampai ke Istana Negara yang lama dan Jalan Parlemen. Ambil jalan kanan saja, kita menuju ke pusat bandar saja, Kuala Lumpur. Kanan. Dan mulai kita mengambil arah kiri karena kita di depan belok kiri. Kalau yang lurus menuju KBRI Kuala Lumpur. Dan saya akan menuju ke arah Kepong, jadi saya ambil kiri. Ini saya sudah masuk kiri dan kiri. Kita sudah memasuki wilayah Kuduraya. Kawasan Kuduraya Kuala Lumpur, lengang
sepi. Dulu sebelum pandemi memang ramai, sesak kendaraan, sekarang sepi. Kita memasuki terowongan jalan bawah. Nah, inilah terowongnya. Dan di depan kita sudah memasuki wilayah Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Depan lampu merah nih, ada kamera CCTV jalan yang boleh ambil saman atau tilang elektronik ya, tilang elektronik. Bahaya ini, kalau terobos kena gambar sudahlah kita habis. Tahu-tahu datang sampai rumah itu surat saman atau surat tilang. Kuala Lumpur, Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Tengok bro, Kuala Lumpur bro, pusat bandar bro, ini macam sepi. Betul-betul dampaknya pandemi ini, betul-betul teruk. Ini kawasan suku Kuala Lumpur. Sebelah kanan jalan suku. Kalau lurus di depan ini kita menuju ke Pasar Cukit. Tapi saya mau pergi ke Kebun, saya ambil kiri ke arah Kebun, Jalan Kucing. Nah, ini jalan atas nih. Nah, ini kanan atas. Nah, ini menuju Cukit. Saya ambil kiri menuju Jalan Kucing. Jalan Kucing. Inilah Jalan Kucing. Masuki Jalan Kucing. Padat ini, jalan tersesat. Kalau hari-hari biasa sebelum pandemi, jalan ini betul-betul sesak, penuh dengan kendaraan. Tengok hari ini betapa lengang, hanya 1-2 saja ada kendaraan di jalan.
sampai destinasi. Serono betul, jalan kosong nih, serono. Macam jalan punya sendiri tadi. Di depan kita ambil kiri, kalau yang lurus menuju Selayang dan terus ke Rawang kita ambil kiri Tepung. Jinjang. Daerah Jinjang. Stasiun LRT baru beroperasi, belum lama ini, baru dibangun. Sebelah kanan ini. Traffic Jinjang. Di depan kita ambil kiri menuju rumah. Kalau yang lurus boleh ke PJ, boleh juga ke Sungai Bulu, Kota Damansara dan sebagainya. Kita ambil kiri. Memasuki ataupun mendekati rumah di mana saya tinggal. Lihat, kita ambil kanan. Depan tuh nampak ya. Nampak bangunan apartemen. Apartemennya sudah cukup lama, tapi saya tak dulu ke apartemen. Saya di rumah kedai. Alhamdulillah
Hai, assalamualaikum semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Amin. Baiklah, di sini saya akan menerangkan kembali sedikit masalah suntik vaksin COVID-19 ini, karena di sini banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan saya semua. Macam mana di sana itu suntik vaksin, macam mana prosesnya, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya di sini saya akan menjelaskan sedikit seperti mana yang saya sudah janjikan di video ini yang terdahulu. Di dalam video ini saya akan memvideokan dikala pas saya waktu disuntik di sini, dan ternyata setelah saya meminta izin daripada dokter untuk merekod membuat video, dokter tak bagi, alias saya tidak diperbolehkan untuk merekod. Jadi apa boleh buat, maaf, beribu-ribu maaf. Proses di dalam saya tak boleh upload dalam video karena saya pun susah. Saya satu orang sendiri, tak ada yang gambar, saya pun tak boleh buat apa. Dan saya pun tak mungkin mau kepek-kepek helmet macam ini, karena saya masuk memang saya bawa helm ini ke dalam tempat suntik vaksin. Karena apa? Karena kemarin satu hari lepas sebelum saya suntik vaksin ini, saya menghantarkan kawan, dimintai tolong untuk menghantarkan dia, dan kawan saya itu helmnya ditinggal di motornya. Nah, kita orang masuk untuk antri dan suntik vaksin, tapi ternyata setelah kita selesai daripada suntik vaksin, kita keluar mau balik, sampai di motor helm sudah raib alias hilang. Makanya saya pun dengan sangat terpaksa saya bawa masuk ke dalam stadium, ke dalam tempat saya ambil cucuk vaksin, karena ya itu tadi, karena menjaga hal yang tidak diinginkan. Saya tak ingin terulang lagi, hilang lagi, karena helm ini ya walaupun tak cantik, walaupun tak bagus, tapi ya lumayan lah. Ini pun saya beli dengan penuh perjuangan karena sebelum memakai helmet full face macam ini, saya vlog pakai helm biasa saja, dan itu kurang bagus. Dan walaupun saya sudah memakai helm full face ini pun tetap kurang bagus audionya. Mungkin karena kamera saya pun yang kurang bagus, jadi terpaksa di dalam video ini audio asli daripada bawaan record ini saya hilangkan dan saya ganti dengan musik. Oke, lanjut untuk pembahasan COVID-19 ini ya, tentang suntik vaksin ini. Di dalam itu masih banyak ya proses-proses dia. Setelah kita dipanggil untuk antri, di dalam sudah dikasih borang ya, borang ini kita dikasih dua lembar ini, dua lembar surat ini untuk kita isi sebelum kita cucuk ya. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Susah ya karena satu orang ya. Di sini diisi conteng, tidak ya, conteng saja ya. Akan saya bacakan ya sedikit. Sejarah kesehatan secara lengkap. Mengalami kesan sampingan teruk seperti sawan, pingsan, dan kemasukan ke hospital selepas mendapatkan mana-mana imunisasi sebelum ini? Kita jawab saja tidak. Pernah mempunyai sejarah alahan teruk? Kita jawab tidak.
Adakah Anda sedang hamil atau bercadang untuk hamil? Bagi wanita ya, bagi wanita. Kalau kita pria, kita tak payah isi, biarkan saja kosong. Adakah Anda yang menyusukan bayi? Itu pun kita tak payah isi, biarkan saja. Kalau yang perempuan mestilah kena jawab tidak. Kalau memang menyusui, ada iya, jawab iya kalau sedang menyusui. Kalau memang Anda sedang hamil, ada isi iya, saya sedang hamil, baca itu ya. Terus di bawah sini lagi kita kena isi ya, di sini. Mudah-mudahan Anda paham lah ya, karena ini memang posisi saya pun agak susah sedikit. Di sini kita isi sila lengkapkan persetujuan di bawah yang mana berkaitan. Saya, nama Anda siapa, tulis di sini. Setuju ya, setuju di bawah sini, dilingkari saja setuju untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Nah, di sini berhubung saya mendapatkan vaksin Sinovac, saya tulis vaksin Sinovac, dan di sini kita isi dengan nomor paspor kita. Dan yang di bawah ini lagi tak usah kita isi, nggak usah kita isi ya, karena sama atas ini sama saja, jadi kita tak payah isi. Dan yang terakhir di bawah sini, di sini ada tanda tangan penerima waris, tanda tangan penerima waris. Nah, di sini ada nama, nomor kad atau pengenalan, dan tarik atau tanggal. Kita isi nama kita sendiri di sini, terus nomor paspor, nomor kad pengenalan kita, terus tanggal berapa kita disuntik vaksin itu, dan kita tanda tangan ini. Nanti itu kalau sudah di dalamnya ada petugas yang menyuruh kita untuk tanda tangan di sini. Sebelum itu jangan kita tanda tangani dulu. Oke, begitu saja. Setelah kita sampai masuk di pintu masuk ya, pertama kita dipanggil daripada kita tempat duduk, kita dipanggil, disuruh masuk ke dalam tempat suntik itu. Kertas ini diminta dan kita dikasih nomor, nomor, dan saya mendapatkan nomor urut 2664. Oke, dan setelah kita mendapatkan nomor ini, kita diarahkan duduk, dan di sana di depan ada sebuah layar monitor seperti TV macam itu, layar monitor ya. Di situ tertulis nomor urut ya, nomor urut ini. Jadi kita jangan lengah, saya ingatkan Anda jangan lengah kalau Anda tak mau ketinggalan, karena nomor urut di monitor itu saya perkirakan dalam jangkaan 2 detik saja. Tut, 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 sudah ganti nomor. Kalau Anda sampai tak melihat itu monitor di atas, ngam-ngam nomor kita ini sudah dipanggil ke loket berapa macam itu kan, misalkan saya ini 2664 loket 12 misalkan, nanti itu perputaran baliknya itu akan lama dan Anda akan kena tunggu lama. Makanya setelah masuk Anda kena melihat layar monitor yang di depan di atas, kita panteng saja itu monitor. Kalau nomor kita sudah sampai 2664, di sana ada tulis loket berapa, terus kita menuju loket dan kita serahkan borang ini kepada petugas, paspor kita, dan satu lagi aplikasi MySejahtera kita. Di sana dia akan cek. Itulah setelah dicek di sana, kita diarahkan lagi masuk satu lagi ke dalam sebuah ruangan satu lagi, yang sebelahnya lagi untuk disuntik vaksin. Di sana baru ada petugas lagi yang menerima kita, dan kita kertas ini dia minta 1. Nah, untuk kita 1,
untuk sana petugas satu macam itu, dan kita dipanggil menunggu lagi untuk mengambil mana-mana dokter yang sudah tak ada pasien, baru kita boleh masuk untuk suntik vaksin. Setelah kita disuntik vaksin, itu pun belum berakhir di situ, dan kita kena masuk lagi sebelahnya ruangan, dan kita akan mengambil sertifikat ya, kira sertifikat lah. Di situ pun kita kena fokus kepada layar monitor lagi. Di depan situ ada layar monitor lagi, kita kena fokus, sama juga seperti tadi prosesnya, nomor urut kita dan loket berapa. Nanti di sana kita akan mendapatkan sijil seperti ini. Nah, sijil seperti ini. Nah, ini ya, sudah ada barcode-nya dari kementerian. Dan setelah kita mendapatkan ini, kita disuruh duduk selama 15 menit. Kita tunggu, kita tak boleh langsung terus balik, kita tunggu dulu 15 menit, duduk, kita tak ada apa-apa hal. Pas itu kita baru boleh pulang. Dan apa lagi ya, nah, setelah itu baru kita pulang. Itu saja prosesnya di dalam. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang ini privasi daripada dokter sana. Saya tak boleh mengambilkan video, jadi saya tak boleh menampilkan video di sini. Ngam-ngam waktu saya suntiknya di sini kemarin. Sekali lagi saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan Anda paham semua dengan yang saya tunjukkan tadi di sini. Karena banyak request daripada teman-teman yang belum pergi cucuk kan. Kemarin kamu macam mana, ke sana susah kata apa yang mau. Saya nasihatkan kepada mereka semua, satu hal paling penting, pulpen kena bawa sendiri, karena di sana tak menyediakan pulpen, dan rata-rata orang memang tak mau meminjamkan pulpen kepada kita. Nah, karena tahu sendirilah ya, sekarang keadaan pandemi macam ini, orang pegang apapun, selepas pegang kita kena cuci tangan pakai hand sanitizer. Kalau kita nggak membawa hand sanitizer, nah itu lagi satu, Anda pun kena membawa hand sanitizer. Lepas itu pulpen paling penting, karena kita untuk mengisi form di sini, form yang ini tadi, nah, kita kena isi, itu paling penting pulpen. Untuk selanjutnya, untuk kalau saya kemarin ya, saya membawa air minum, karena panas, memang panas. Saya ngambil itu antrian itu pukul 3 kalau tidak salah, pukul 3, jadi masih panas dan keringat bercucuran. Dan alhamdulillah saya memang sediakan stok dari rumah, bawa satu botol kecil lah yang isi 500 ml deh, cukup lah. Nah, itu saja kiranya yang boleh saya bagikan di sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian semua yang belum suntik vaksin. Kira-kira apa yang mau dibutuhkan, jadi Anda boleh persiapkan selepas Anda melihat daripada video saya ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.